Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan video tentang analisis kebijakan publik mengenai permasalahan pernikahan dini di Indonesia. Selamat menyaksikan. Let's go! Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdianto dengan NIM 102 dari kelas IAN 2023C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbaul Munir dengan NIM 109 kelas IAN 2023C. Perkenalkan, nama saya Lisa Amelia Sari dengan NIM 120 dari kelas 2023C. Perkenalkan, nama saya Aulia Davis Kristianingrum dengan NIM 125 dari kelas 2023C. Perkenalkan, nama saya Nidia Huria dengan NIM 154 dari kelas IAN 2023C. Fenomena pernikahan dini di Indonesia menjadi momok yang mengkhawatirkan karena berdasarkan pada Badan Peradilan Agama atau Badilat, tercatat 50.673 pemohon dispensasi perkawinan pada tahun 2022 dan 61.449 kasus pernikahan dini pada tahun 2021. Jumlah tersebut menunjukkan adanya penurunan sebanyak 17% kira-kira dibanding dengan tahun 2021. Sebelumnya diketahui terdapat sekitar 1.200.000 lebih anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun di tahun 2018. Nah, jika kita tarik ke belakang, pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan minimal usia seseorang boleh menikah yaitu berdasarkan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah di usia 19 tahun. Pernikahan anak atau pernikahan dini di Indonesia adalah masalah sosial yang menyebabkan meningkatnya populasi di Indonesia, sehingga oleh pemerintah sendiri, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dengan tujuan untuk mengatasi masalah sosial tersebut yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Kerjasama Indonesia dengan UNICEF dalam mengatasi pernikahan anak atau pernikahan dini juga merupakan salah satu langkah dalam mengatasi isu global mengenai pembangunan internasional, terutama untuk tujuan pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu pemerintah pusat tidak bergerak sendiri, namun untuk mengatasi kasus tersebut juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu dalam topik yang kami bahas dalam kesempatan kali ini yaitu adalah bagaimana permasalahan pernikahan dini di Indonesia dan juga bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan juga solusinya bagaimana. Seperti itu. Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia, yakni ada 7 alasan. Yang pertama, faktor ekonomi dan kemiskinan. Banyaknya orang tua menikahkan anaknya di usia muda dikarenakan dapat mengurangi beban finansial keluarga. 2, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran akan pendidikan di Indonesia dapat berkontribusi dalam meningkatkan pernikahan dini di Indonesia. Lalu yang ketiga, budaya dan tradisi masyarakat di Indonesia. Banyaknya masyarakat berpendapat bahwa perempuan harus menikah setelah mereka menstruasi. Jika mereka tidak segera menikah, maka ada stigma bahwa perempuan itu tidak laku. Lalu yang keempat, kurangnya penegakan hukum yang masih kurang di Indonesia. Masih banyaknya oknum, orang pengadilan dan pihak yang akan dinikahkan, yakni menawarkan sejumlah uang kepada pihak pengadilan demi meningkatkan umur anaknya yang akan dinikahkan sehingga pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah di negara maupun agama. Lalu yang kelima, pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Alasan orang tua menikahkan anaknya pada usia dini dikarenakan pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Hal ini agar menutupi aib keluarga dan terhindar dari stigma negatif di masyarakat. Nomor 6, minimnya sosialisasi dan pendidikan. Tidak
tidak banyak sosialisasi dan pendidikan mengenai tentang efek negatif pernikahan dini baik dari sudut pandang pendidikan, kesehatan, dan psikologi. Dan tidak banyak orang tahu tentang hak anak sebagaimana mencegah pernikahan dini. Yang ketujuh, faktor kesetaraan gender. Yang tidak jarang sebagian masyarakat Indonesia masih banyak menganut budaya patriarki, yang dimana laki-laki memiliki derajat lebih tinggi dibanding perempuan, dimana laki-laki berhak mengenyam pendidikan yang tinggi dan perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga. Pernikahan dini merupakan permasalahan yang ada di Indonesia. Permasalahan tersebut dapat dicegah dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah adanya advokasi untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan yang semula batas minimum usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Kemudian terdapat dukungan dalam bentuk peraturan dan regulasi di tingkat pemerintahan pusat dan daerah yang dapat mencegah terjadinya perkawinan anak. Hal ini dapat menjadi pernyataan politik yang kuat untuk mencegah pernikahan anak, terutama bagi daerah-daerah yang masih menerapkan budaya dalam pernikahan dini. Kemudian terbitnya program-program seperti Forum Anak dari KPPA, pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau yang biasa disebut dengan PIK, kemudian Generasi Berencana atau Genre yang berasal dari BKKBN. Program-program ini dapat menjadi pelopor dan pelapor bagi anak-anak yang mengalami pernikahan dini. Kemudian, sejumlah lembaga seperti BKKBN, Kemendikbud, Kemenkes, dan KPPA melalui Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga memberikan edukasi untuk keluarga dan orang tua yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa tentang dampak pernikahan dini dan cara mencegahnya. Hal ini telah dirangkum dan dijelaskan dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Kemudian terdapat pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJNM tahun 2005 sampai 2025, sasaran pembangunan jangka menengah adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Dalam hal ini, peran utamanya dipikul oleh anak, perempuan, dan pemuda Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi jumlah pernikahan dini, praktik tersebut belum secara meluas. Ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, yaitu dengan penguatan penegakan hukum, adanya revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dari umur minimal perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun ke umur minimal perempuan 19 tahun dan laki-laki 19 tahun adalah upaya pemerintah untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat kerjasama antar otoritas terkait, juga dengan mengatur sanksi berat terhadap pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini, antara lain orang tua, kepala sekolah, dan KUA. Sanksi tersebut dapat berupa denda, hukuman penjara, atau pencabutan izin penghulu dan KUA. Bisa juga dengan meningkatkan akses pendidikan, memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas, khususnya bagi anak perempuan di daerah terpencil dan pinggiran. Bisa juga dengan memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, menyediakan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi setempat, seperti pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan karakter, dan pendidikan kecakapan hidup. Selanjutnya, mendorong pemberdayaan perempuan dan keluarga. Pemberdayaan perempuan dapat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan mengatasi kesetaraan gender untuk mengurangi tekanan sosial dan ekonomi yang mendorong pernikahan dini. Sedangkan pemberdayaan keluarga dapat melalui sosialisasi masyarakat yang ditujukan kepada orang tua untuk memberikan pengetahuan akan bahaya pernikahan dini sehingga dapat menjaga dan mengawasi anak-anak mereka dengan penuh kesadaran. Kemudian penguatan peran keluarga dan masyarakat dengan melakukan kampanye penyadaran di lingkungan masyarakat termasuk orang tua, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Kampanye ini dapat dilakukan melalui beberapa media, antara lain media massa, media sosial maupun secara langsung, menjalin kerjasama dengan masyarakat sipil dan organisasi keagamaan untuk mencegah pernikahan dini.
Kemudian setelah itu secara berkala memantau dan mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan untuk memastikan efektivitasnya. Selain rekomendasi di atas, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan, antara lain yaitu menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 21 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Kemudian memberikan pelatihan pranikah yang harus diselesaikan oleh calon mempelai, memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang mudah dijangkau oleh remaja, mendorong partisipasi laki-laki dalam upaya pencegahan pernikahan dini, dan juga pemerintah harus terus melakukan penelitian dan untuk mencari dan memastikan solusi terbaik mengatasi pernikahan dini di Indonesia. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun informasi, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.